Halo teman-teman yang terkasih, salam perubahan. Selamat datang kembali di channel Rumah Metanoia. Kami berharap saudara semua dalam keadaan baik dan bersemangat dalam menjalani bulan Desember ini, bulan yang penuh dengan kebahagiaan Natal. Kali ini, kita akan memasuki suasana yang istimewa dan penuh berkat karena kita akan menjelajahi firman Allah yang berkaitan dengan peristiwa Natal, momen kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Natal bukan hanya tentang kado dan hiasan indah, tetapi juga tentang hadirat Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Mari bersama-sama kita menyelami kisah Natal melalui ayat-ayat Alkitab yang memberikan terang dan makna yang mendalam pada hari-hari ini. Kami berharap, kita semua akan merasakan kehangatan dan kehadiran Tuhan, melalui firman-Nya yang berkuasa, dan memberi semangat yang baru dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita memasuki ayat-ayat tersebut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar saudara tidak ketinggalan video-video mendalam seputar iman dan firman Tuhan. Mari kita mulai perjalanan kita menuju kebenaran firman-Nya. Yesaya 7, ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat ini, nantinya akan digenapi di dalam perjanjian baru, pada ayat Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Yesaya pasal 9, ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu, kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 3, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Galatia pasal 4, ayat 4 dan ayat 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.
Matius pasal 2, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tengah-tengah tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Puji Tuhan, haleluya. Demikianlah beberapa ayat firman Tuhan yang akan sering kita dengarkan pada masa-masa perayaan Pranatal ini. Terima kasih telah setia sampai di akhir video ini. Kita sudah sama-sama dalam menjelajahi firman Tuhan tentang Natal. Semoga kita semua dapat merasakan kehadiran dan kasih Allah dalam hidup kita, bukan hanya di musim Natal saja, tetapi juga di sepanjang tahun yang akan datang. Jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, atau membagikan video ini, agar pesan firman Tuhan ini dapat tersebar luas. Saya berdoa agar setiap kata yang kita dengar hari ini dapat menguatkan iman kita dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.